Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah mikrobiologi dengan kelompok 5 yang akan membawakan materi tentang mikroba lingkungan. Baik, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Winda Alfiana dengan NIM akhir 37 dan Alfiana Nurul Rizki NIM akhir 48, Andika Agusti Mahardika NIM akhir 59, Fani Ahmida NIM akhir 66, dan saya sendiri Dinda Aulia Faturunanda NIM akhir 70. Pada sub materi kali ini ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Nomor 1, pengertian biologi lingkungan. Nomor 2, peran mikroba dalam daur biogeokimia dan peran mikroba di lingkungan. Kemudian yang terakhir, interaksi mikroba di alam. Oke, perkenalkan, nama saya Alfiana Nurul Rizki, NIM akhir 08. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian mikrobiologi lingkungan. Apa sih mikrobiologi lingkungan itu? Mikrobiologi lingkungan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara mikroorganisme, bumi, dan juga atmosfer. Mikrobiologi lingkungan membahas antara lain ada mikrobiologi tanah dan udara, mikrobiologi limbah, dan juga mikrobiologi akuatik. Mikrobiologi lingkungan diterapkan pada bidang pertanian, industri, perikanan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Subjek utama mikrobiologi lingkungan adalah mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup terkecil di bumi, namun memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan. Studi tentang mikroorganisme di lingkungan alamiahnya disebut juga dengan ekologi mikroba. Ekologi merupakan bagian biologi yang berkenaan dengan studi dengan hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Kemudian penghuni suatu lingkungan tertentu dipandang sebagai bagian dari suatu sistem ekologi atau ekosistem, dan ekosistem yang paling besar adalah peran bumi dan juga biosfer. Materi yang kedua yaitu tentang peran mikroba dalam daur biogeokimia. Biogeokimia itu sendiri berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Artinya, siklus biokimia ini adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Secara umum, siklus biogeokimia ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, yaitu siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Yang kedua yaitu siklus karbon. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer, kemudian melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu siklus nitrogen. Siklus ini adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman atau hewan. Berdasarkan gambar di atas bisa kita lihat bahwa sumber nitrogen ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan fiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya yaitu bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kemudian yang kedua yaitu oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen kemudian melakukan proses amonifikasi, yaitu perubahan N2 menjadi NH4. Kemudian yang keempat yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor ini dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer atau termasuk juga dengan biosfer.
Berdasarkan gambar yang sudah disajikan, bisa kita lihat bahwa sumber fosfat alami adalah batu. Kemudian batuan mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di dalam tanah. Kemudian, fosfat diserap kembali oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi hewan sehingga fosfatnya akan berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat. Zat sisanya ini kemudian akan kembali lagi ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa oleh air laut. Selanjutnya akan mengalami pembuatan atau terjadi proses sedimentasi laut. Lama-kelamaan batuan ini akan terangkat kembali menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Selanjutnya, peranan mikroba di lingkungan. Mikroba merupakan organisme berukuran kecil yang dapat ditemukan di mana-mana, baik sebagai penghuni air, tanah, maupun atmosfer. Pemanfaatan mikroba dalam pengelolaan lingkungan sangatlah menguntungkan, sebab memiliki ukuran yang kecil, cepat berkembang biak, sangat mudah tersebar di alam, dan dapat bertahan hidup di luar inangnya. Mikroba baik bakteri maupun jamur sangat penting dalam melakukan penguraian, sehingga dapat mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan. Adapun beberapa peran mikroba di lingkungan. Yang pertama, bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan atau menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan. Mikroorganisme seperti bakteri, hamir, dan kapang dapat menghasilkan enzim yang digunakan untuk memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimianya, sehingga struktur kimianya tidak lagi menjadi kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun, yang lebih dikenal dengan biotransformasi. Bioremediasi ini bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba indigen atau mikroba asli atau mikroba non-indigen, yaitu mikroba yang sengaja dimasukkan dari luar ke daerah yang tercemar dan menciptakan kondisi lingkungan yang tercemar tersebut sesuai untuk meningkatkan intensitas kontak langsung antara mikroba dengan senyawa polutan di lingkungan yang terikat dengan partikel maupun yang terlarut supaya terjadi degradasi. Yang ketiga, perannya yaitu sebagai biodegradasi bahan penyemar. Sebagai bahan biodegradasi, mikroba memiliki peran sebagai satu pembersih air. Air yang terlihat bersih belum tentu tidak mengandung bahan pencemar atau makhluk hidup yang dapat membahayakan manusia. Bakteri dan mikroalga yang berada di perairan akan menyebabkan berubahnya warna menjadi keruh dan juga dapat menyebabkan peningkatan oksidasi. Peningkatan kekeruhan air terjadi karena peningkatan jumlah mikroba yang ada di dalamnya. Mikroba akan meningkat seiring dengan jumlah makanan mikroba tercukupi, di mana dapat diperoleh dari bahan organik limbah yang berada di perairan tersebut. Apabila bahan pencemar jumlahnya semakin banyak, maka bakteri pengurai juga akan semakin banyak. Bakteri yang memiliki sifat sebagai decomposer akan menguraikan bahan kimia tersebut, sehingga bahan kimia menjadi tidak berbahaya lagi bagi makhluk lain, dan tentunya air tersebut akan aman digunakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya yaitu interaksi mikroba di alam. Interaksi mikroba di alam ada beberapa, yaitu pertama interaksi sinergi. Interaksi yang terjadi antara inang dengan mikroba yang saling menguntungkan dan akan lebih menguntungkan lagi apabila saling bekerja sama untuk saling melengkapi. Contohnya interaksi sinergi pada siklus fosfor. Yang kedua, predasi atau predatorisme. Predasi atau predatorisme merupakan hubungan pemangsaan antara satu jenis makhluk hidup terhadap makhluk hidup lain.
Hubungan predasi terjadi apabila suatu organisme predator memangsa atau memakan organisme lain. Contohnya protozoa Didinium nasutum atau protozoa dengan Paramecium candatum. Kemudian yang ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan antar mikroorganisme dalam merebutkan nutrisi dan ruang. Contoh kompetisi yaitu tempat hidup bakteri probiotik terhadap koloni bakteri patogen dalam pencernaan, di mana bakteri probiotik akan hidup dan tumbuh pada jalur pencernaan daripada bakteri patogen. Kemudian yang keempat yaitu mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi biologis antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain. Interaksi mutualisme dapat terjadi antar mikroorganisme yang bekerja sama. Biasanya satu jenis mikroorganisme menyediakan nutrisi bagi mikroorganisme lain. Contoh pada bakteri Azospirillum dapat menghasilkan senyawa yang meningkatkan pertumbuhan growth promotor bagi mikroalga, dan begitu juga mikroalga dapat menghasilkan senyawa growth promotor bagi bakteri. Selain itu juga sebagai penghasil nitrogen atau nitrogen supplier bagi lingkungan. Kemudian interaksi mikroba di alam yang kelima adalah parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang mana pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Pada umumnya parasit memiliki ukuran lebih kecil dan membutuhkan inang untuk hidup. Contohnya adanya kompetisi penggunaan nutrien pada bakteri dan mikroalga yang menyebabkan adanya hambatan dan pertumbuhan mikroalga. Dan interaksi mikroba di alam yang terakhir atau yang keenam adalah komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua spesies atau lebih di mana terdapat pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Contohnya bakteri yang menyuplai vitamin B12 yaitu Chlamydomonas reinhardti. Namun bakteri tidak mempergunakan karbon yang dihasilkan mikroalga tersebut. Unity of Science pada presentasi kali ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Allah mereka. Namun adapun mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak yang diberikan petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Penjelasan ayat itu adalah Allah SWT kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu menciptakan apapun dengan objek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah tidak pernah menganggap remeh sesuatu apapun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan itu yang dilakukan oleh Allah memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah menciptakan mikroba meskipun memiliki ukuran yang sangat kecil, tetapi keberadaannya memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.